Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita di PSTA di kelompok B. Akan ada dua tema yang kita akan bahas kali ini. Ini mungkin dianggapnya bisa jadi dua pertemuan ya, nanti untuk Budian, Pak Alif, dan Pak Varian. Ya. Yang pertama adalah tentang re-engineering, dan yang kedua adalah tentang desain interaksi, atau kalian lebih familiar dengan desain UI dan UX. Nah, di kesempatan pertama saya akan jelaskan dulu untuk yang re-engineering. Sebetulnya konten re-engineering sendiri adalah lebih kepada merubah perangkat lunak, baik dari segi struktur, platform, ataupun juga code base-nya, untuk menjadi sesuatu yang lain ya dalam rangka tentunya mengoptimasi dari si software itu sendiri. Nah, di contoh yang saya ambil, ini ada penelitian anak bimbingan saya yang mencontohkan proses re-engineering untuk mere-engineering software logging yang ada di proxy Unicom. Nah, jadi sebetulnya software ini adalah bawaan dari punya orang yang open source, kemudian ketika dipakai ada yang kurang baiknya dan harus dioptimasi. Nah, kenapa sih alasannya kita harus mengoptimasi juga nanti kita akan bisa lihat di sini. Tapi sekali lagi yang kami tunjukkan di sini ini bukan template, jadi Anda tidak boleh langsung, oh nanti penelitian saya akan jadi seperti ini, nggak boleh. Tapi ini hanya panduan Anda untuk mengimprove nantinya daya pemikiran Anda, khususnya di tema yang kalian ambil masing-masing. Nah, di tema ini, anaknya mengangkat ke latar belakang masalahnya, yaitu bahwa ada sebuah software yang pakai software yang sudah tersedia, sebetulnya yang open source, digunakan untuk monitoring jaringan internet yang ada di Unicom. Nah, ternyata ketika dilakukan proses observasi langsung, karena kan kalau re-engineering itu berarti langsung ke softwarenya itu sendiri, nggak pakai. Ya, maksudnya data primernya justru dapat dari hasil observasi, bukan dari wawancara. Wawancara itu nanti mensupport si hasil observasinya. Jadi, ternyata ketika di breakdown, ada performance query yang lama. Hal ini tentunya didapatkan dari hasil pengukuran tools. Kemudian, barulah di hasil yang kedua, itu didapatkan masalahnya dari hasil wawancara. Memang si software tersebut sudah memvisualisasikan hasil informasi yang dibutuhkan oleh seorang yang memonitoring jaringan. Akan tetapi, ketika ini kebutuhan informasinya mau di-custom untuk level Unicom, untuk membentuk kebijakan, ternyata tidak cukup informasinya. Dan visualisasinya pun menjadi kurang tepat penyampaiannya. Nah, ini adalah bukti bahwa dia mengobserve. Jadi, untuk hanya mengquery, ini sebetulnya yang pengen dilihat adalah tolong munculkan orang yang melihat video di YouTube. Nah, itu hanya untuk query seperti itu di software-nya, dia membutuhkan waktu 4 menit. Bayangkan. Jadi, select query ini kan sum itu berarti akan menyajikan jumlah ya, jumlah koneksi yang terjadi di ini nggak nyampe 2 hari, 3 hari, ini 1 hari atau 2 hari, yang penggunanya itu mengakses ke YouTube. Nah, itu simple kan, kalau kita lihat nanti hasil output-nya adalah satu record. Sederhana, yaitu 19.000 sekian, misalkan seperti itu. Tapi ternyata, 19 giga, sorry, ini bukan berapa orangnya, tapi lebih ke arah paket datanya, berarti 19 giga ini. Nah, si 19 giga ini kan berarti cuma satu data saja gitu. Tapi untuk mengquery tersebut dia butuh waktu 4 menit, dibuktikan dari ukuran yang ada di sini. Kemudian dia juga melakukan observasi di level visualisasi sembari dia melakukan wawancara mahasiswanya, dan ini hasilnya, ini yang ditampilkan oleh si software-nya, ternyata ada kekurangan. Kekurangannya ya ada hal yang tidak detail di sini. Nanti tinggal dilihat saja hasil perbaikannya seperti apa. Jadi, timbullah hipotesa atau dugaan solusi bahwa ya udah, ini harus di re-engineering sistemnya agar lebih custom fit ke dalam kebutuhan Unicom-nya itu sendiri. Nah, ini saya akan lewati perumusan masalah, maksud dan tujuan akan saya lewati. Kemudian di metodologi penelitiannya, yang pertama, nah kembali lagi di sini ada kata domain.
Jadi yang kita harus kenali dulu adalah menganalisis domainnya. Di dalam sistem monitoring itu, domainnya apa saja, masalah spesifik yang ingin diambil di penelitian ini apa. Kemudian setelah itu dia melakukan analisis data. Kenapa analisis data perlu dilakukan? Ya jelas tadi kalau kita lihat kan itu mengakses datanya via query, dan query-nya pakai MariaDB atau MySQL, seperti itu. Nah, kita juga harus tahu dong struktur table-nya seperti apa, supaya kita bisa tahu bentuk query-nya dan dari mana data tersebut berasal, seperti itu. Kemudian, yang dilakukan, uniknya yang dilakukan oleh mahasiswa ini, walaupun masalah pertama yang dibahas adalah re-engineering di sistemnya, tapi justru dia mere-engineering dulu datanya, visualisasi datanya. Kenapa? Ya karena ketika kita mere-engineering visualisasi data tersebut, di dalamnya akan ada bentuk perombakan model datanya. Mungkin ada penyesuaian table, ada penyesuaian atribut yang ada dalam suatu tabel. Nah, itu pun juga akan memberikan pengaruh kan nantinya ke sistem monitoring. Jadi, di sini dia menentukan dulu re-engineering-nya di bagian visualisasi data. Nah, ini adalah salah satu hal yang ingin saya sampaikan supaya Anda bisa dapat pandangan yang jauh lebih baik, bahwa metodologi penelitian itu bukan hanya sekedar meniru apa yang ada di buku, tapi kita paham sebetulnya solusinya harus urutannya seperti apa dulu. Jangan sampai kita sendiri nggak tahu runutannya seperti apa. Tahu-tahu misalkan kalau kaliannya mengerjakan penelitian ini, kalian re-engineering sistemnya dulu. Ternyata ketika sudah di re-engineering, datanya masih berantakan. Itu kan jadi lebih pusing seperti itu. Kemudian setelah kita re-engineering visualisasi datanya, kita melakukan re-engineering sistem monitoring. Nah, ini yang sebetulnya tema inti dari kelompok B-nya. Ya, dua ini nih. Kemudian seperti biasa, dia buat sistemnya, dia implementasi hasil re-engineering-nya, kemudian dia uji perangkat lunaknya. Simpelnya seperti itu. Ini saya akan lewati, dan di domain kasus, dia melihat dulu sebetulnya apa yang terjadi di aktivitas, bagaimana cara si sistem tersebut atau software tersebut meng-capture. Jadi kita sudah bicaranya model software ya ini ya, karena bentuknya sudah software, bukan lagi manual, kita kumpulkan, masukin ke Excel dan segala macam. Enggak, ini sudah bentuknya MariaDB atau MySQL kalau kalian lebih kenalnya. Nah, ini dia modelkan, kemudian hasilnya seperti apa, modelingnya pakai activity diagram, tapi advanced activity diagram. Jadi ada berupa dokumen di sini. Bisa aja nggak pakai tools lain? Bisa, ada namanya BPMN. Tinggal kalian pakai saja. Kemudian, dia menganalisis lagi dari domain tersebut. Sebetulnya di query-nya ada masalah apa sih? Nah, ini 3 masalah yang disebutkan oleh mahasiswanya. Kemudian di visualisasinya ada masalah apa? Dia detailkan lagi di sini. Dan ini juga jadi pembelajaran buat kalian. Kalau kalian dibilang ada analis masalah, itu bukan menuliskan ulang latar belakang masalah, tapi justru mendetilkan sebetulnya masalahnya apa. Karena kalau di latar belakang masalah itu kan masih general dan generik ya. Masih masalahnya masalah umum, tapi masalah detailnya apa, nah itu kita bongkar di analisis masalah. Kemudian dia melihat di sini bahwa ada apa ya namanya, ada pembacaan data yang berulang, yang terjadi berkali-kali, padahal sebetulnya orang yang mengaksesnya itu sama seperti itu. Dan ini akan menimbulkan beban writing menjadi lebih berat. At the same time, ketika kita mau meng-query, kan berarti ada beban juga di reading-nya, di read-nya. Nah, itu pun juga dijalankan bersamaan dengan proses writing-nya. Kebayang kan jadinya? Kemudian, URL situs yang belum di summary. Intinya gini, kalau kita lihat di sini ada detect portal Firefox success.txt. Nah, ini sebetulnya diakses oleh orang yang sama, dari IP yang sama, tapi dianggap sebagai request yang berbeda gitu. Padahal kalau kita sebagai orang yang akan memanfaatkan informasi dari si sistem monitoring tersebut, kan kita cukup saja bilang bahwa host ini mengakses ini sebanyak berapa kali. Nah, itu kan belum summary. Jadi proses si pensummary-nya ini juga akan memakan waktu secara datanya dan seterusnya. Contoh kayak gini juga ada safe browsing.google API segala macam, ini kan sebenarnya sama-sama saja. Nah, itu yang
harus dikombinkan. Kenapa kita nggak melihat saja ke domain utamanya? Ngapain kita harus sampai ke foldering subdomainnya seperti itu? Nah, kemudian di masalah analisis juga yang buat visualisasinya dia bahas juga, tes pick-up aja ini karena sudah. Nah, ini akhirnya dia perbaiki dari segi visualisasi data, saya akan percepat, intinya adalah dia mengganti si model datanya, dilihat masalahnya di dua ini, lalu dia kenali datanya, dan seterusnya, sampai dia capture dulu tipe datanya, dan seterusnya, kemudian dia lihat ketidakoptimalannya, kemudian dia bikin sistem data baru. Nah, itu intinya. Jadi dari model data yang tadinya cuma segini, dia breakdown jadi begini. Nah, ini salah satu bentuk re-engineering di data. Saya akan percepat juga karena ini sudah saya jelaskan kemarin, intinya dia merekap kebutuhannya apa, dan seterusnya sampai nanti jadi sebuah visualisasi. Tentunya kan kalau tadi kita melihatnya dalam bentuk tabular atau tabel, kalau sekarang sudah bisa dalam bentuk grafik, dan grafiknya sebenarnya juga nggak asal-asalan dibuat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan tambahan, kebutuhan informasi apa sih yang sebetulnya Unicom butuhkan. Ya, ini ada didapat dari hasil wawancara dengan si ketua divisi IT operasional Unicom-nya. Nah, ini dilihat ada koneksi sekian, nah dia pengen tampilnya seperti apa. Sebetulnya ternyata dari sekian banyak data yang tadi, yang sampai puluh ribuan record, dia hanya butuh ini ternyata. Yang tadi, kemudian yang nomor 2 ini mengetahui 10 user dengan pengguna terbanyak, cuman itu aja ternyata. Kemudian segala macam, dan seterusnya. Sampai jadi visualisasi. Kemudian saya akan masuk ke, nah ini, ujung yang tadi, yang banyak-banyak tadi yang belum di-summary, akhirnya di-summary seperti ini. Jadi nggak ada lagi misalkan Google Videos /apa, nggak ada. Jadi langsung ketahuan di sini bahwa YouTube itu sebesar 8,6 GB dan seterusnya. Oke, sudah sampai sini, dia nge-refine, ini juga saya akan lewati, dan kita masuk ke re-engineering sistem monitoringnya. Otomatis ketika kita merubah data, fungsi atau modul program yang ada di dalam si perangkat lunaknya pun juga pasti berbeda. Kemudian karena kita punya page tambahan, itu pun juga akan merubah dari struktur modul program yang ada di perangkat lunak tersebut beserta fungsinya. Oleh karena itu, dia memodelkan dulu, dia mereverse engineering model dari software yang lama. Ini yang didapat, kemudian dia juga melihat bagaimana komunikasi di sistem yang lama, antar modulnya, dan seterusnya untuk satu fungsi. Kemudian dia juga melihat dari si panduan kelas dan seterusnya. Akhirnya dibuatkan yang baru, karena tadi visualisasi itu akan memunculkan fitur baru tentunya. Nah, ini juga dibuat sama dia ceritanya, ya ini modeling biasa, saya nggak akan terlalu pusing. Lalu diimplementasi, dan terakhir diuji. Akhirnya setelah diuji, memang secara re-engineering datanya dia besar sekali, perubahannya hanya 0,21 second, yang tadinya 4 menit. Kebayang ya, query 4 menit kayak gimana? Dan ini usage-nya, ketika menjalankan 4 menit ini, usage prosesornya 100%. Jadi, kita nggak bisa ngerjain apa-apa lagi selain si query ini. Padahal RAM-nya 16 GB untuk si klien yang memonitoringnya. Kebayang 16 GB, kemudian prosesor jalan semua, full. Nah, itu kita nganggapnya kayak ngehang, padahal bukan ngehang, itu masih menjalankan si query processing-nya. Dan seterusnya sampai jadi sebuah perangkat lunak. Nah, ini hanya satu contoh. Kalau kalian lihat di sini kan bebannya lebih berat ke re-engineering visualisasi datanya, kemudian di query maupun subprogramnya. Nah, ada lagi konsep re-engineering yang sangat merubah bentuk si programnya. Wait, sebentar. Tadi kalau re-engineering-nya tidak merubah platform, dia tidak merubah apa, cuma merubah struktur modul program beserta visualisasi data tambahannya. Nah, ini ada satu contoh, paper anak bimbingan saya juga, yang sudah terbit di Proceeding IOP. Kalian bisa download dan bisa baca ini secara secara online. Ini kebetulan saya penulis keduanya, saya tulis, walaupun sebetulnya saya penulis pertamanya, cuman saya cantumkan penulis pertamanya di sini adalah Pak Tarian Suryana, karena ini merupakan riset yang apa istilahnya ya, kemitraan seperti itu. Nah, kemudian di sini
terlihat sekali bahwa si anak ini ingin melakukan penelitian yang merubah bentuk back-end dari suatu aplikasi. Nah, kenapa back-end-nya? Ya dia bilang gini, back-end-nya itu sebetulnya aman-aman aja ketika jumlah usernya sedikit. Tapi ketika jumlah usernya banyak, permintaan services atau request services yang masuk ke dalam servernya jadi lebih tinggi seiring dengan tingkat pertumbuhan user. Itu udah masuk akal pasti. Nah, akhirnya yang dia angkat isunya adalah scalability. Jadi kalau Anda lihat sini ada kata kunci, scalability. Dan availability. Kenapa dua hal ini yang diangkat? Karena scalability itu lebih kepada kemampuan sebuah perangkat lunak untuk bisa menjawab request-request yang masuk ke dalam si perangkat lunak itu sendiri. Sementara availability adalah kemampuan infrastrukturnya untuk menjawab si request-nya. Apakah jangan-jangan ketika dia misalkan mampu gitu, cuman secara availability-nya sering down, sering apa, dan seterusnya. Dia bahas dari dua segi seperti itu. Nah, akhirnya yang diangkat adalah, ini juga contohnya dulu, maaf. Ini contohnya gambaran data yang diberikan oleh dia dari hasil observasi menggunakan tools. Dia dari average response time-nya sekian, latensinya sekian, throughput-nya berapa, dia bandingkan dengan standar yang benarnya tuh harusnya segimana sih. Nah, kemudian di metodologinya ini berbeda dengan yang tadi. Yang dilakukan adalah metodologi pembangunan microservices. Karena di microservices itu punya metodologi tersendiri. Cuman tetap di custom. Yang pertama adalah ngelihat analisis arsitektur. Ini sama seperti domain tadi, cuman dia langsung menganalisis arsitektur Comrade yang ada sekarang. Baik secara modul program yang untuk web services-nya, ataupun juga secara infrastrukturnya. Kemudian ada analisis fungsional. Ini jelas kita kan mau merombak fitur ya. Kalau tadi kan fitur request itu cuma satu, nanti kita breakdown request-nya per services, per microservices tadi. Kemudian dia nanti ada identifikasi konteks. Nah, kalau ini sudah masuk ke spesifik metodologi yang ada di dalam si microservices, lalu ada mapping konteks, kemudian ada identifikasi bounded-nya, batasannya, kemudian dia baru implementasi, sebentar ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sampai dia nanti bisa mengimplementasi dan menguji arsitektur yang barunya. Jadi full yang dihasilkan adalah sebenarnya arsitektur baru. Kemudian dia perlihatkan dulu di hasil analisis arsitekturnya seperti ini, jadi bagaimana caranya request tersebut terjadi, beserta stack teknologi yang digunakannya. Kemudian ternyata memang cara merequest-nya masih konsepnya monolitik. Apa itu monolitik? Mangga diperdalam. Kemudian dia melihat ada fungsi yang terlibat di dalamnya, itu ada 23 fungsi, dia jelaskan per masing-masing fungsinya apa. Nah, dari sini sebetulnya dia melihat dulu mana yang kohesinya tinggi, mana yang kohesinya rendah. Karena kalau nanti kohesinya rendah, dia akan pisahkan menjadi microservices terpisah, ataupun juga, ya nanti bisa dibaca sendiri, saya agak lupa juga, ini apakah kohesi tinggi atau kohesi rendah yang dipisah untuk menjadi sebuah services atau microservices tersendiri agar tidak monolitik. Kemudian di konteksnya, dia menemukan ada 12 konteks yang akan dibentuk. 12 konteks ini adalah calon microservices yang nantinya akan dihasilkan. Kemudian setelah itu dia melihat batasan konteksnya seperti apa, baru dia mapping. Nah, ini ada diagram khusus untuk memappingnya. Ini juga tools yang dipelajari harus memang secara domain spesifiknya. Jadi misalkan di supporting tweet konteks dia butuh apa aja dan seterusnya. Nah, ini dilihat berdasarkan kohesi dari masing-masing. Kemudian dia mengimplementasi arsitektur yang baru. Jadi berbeda dengan yang tadi. Mungkin kalian membayangkannya adalah arsitektur dari hardware-nya. Tidak, tapi ini juga bisa memberikan gambaran kita bagaimana nantinya software itu akan bisa memberikan atau menghasilkan request dari si software itu sendiri. Dan seterusnya akhirnya ditentukan stack teknologinya, dan setelah itu akhirnya diukur. Hasil pengukurannya turun dan lebih cepat jadi hasilnya. Ini gambaran dari si penelitian ini. Ini re-engineering.
Walaupun ada dua hal yang kalau Anda lihat dengan baik, tadi di awal ada scalability dan ada availability, yang sebetulnya mereka berdua adalah faktor kualitas perangkat lunak. Tapi kenapa bukan judulnya peningkatan scalability dan segala macam, tapi diambil justru re-engineering? Karena si orang ini atau mahasiswa ini beserta pembimbingnya, itu melihat bobot terbesarnya, itu justru di area software engineering domainnya, bukan di faktor kualitas perangkat lunaknya, itu seperti itu. Oke, ini gambarannya. Sebelum saya lanjutkan ke yang kedua, silakan saya tunggu pertanyaannya terlebih dahulu. Oh ya, Pak Alif juga tolong mangga ditambahkan, Pak. Masih di mute, Mas. Masih di mute, Alif. Hai. Oke. Oke, baik. Ya untuk konsep re-engineering, nah ini juga kan dari beberapa dari beberapa kasus skripsi yang sudah ada, dan juga ini harus digarisbawahi. Kadang-kadang ini mahasiswa juga, Pak Adam, masih banyak yang suka bingung gitu. Apakah ini saya melakukan re-engineering? Apakah misalkan contoh ada kasus misalkan ketika dia mengubah misalkan satu aplikasi, dia ubah misalkan struktur kodenya, kemudian dia kasih judul misalkan itu adalah re-engineering. Padahal kalau kita bicara re-engineering itu konteksnya itu lebih besar dari itu, betul ya Pak Adam ya? Nah, itu juga harus benar-benar diperhatikan gitu, karena kalau kita sudah bicara re-engineering itu juga sudah bicara keseluruhan, bukan cuma dari sisi si perangkat lunak, tapi juga kita bicara arsitekturnya, juga kemudian kita bicara datanya, seperti itu. Ya, nggak banyak sih Pak Adam, mungkin sedikit dari saya seperti itu. Masih di mute, Pak. Sama kejadiannya. Sama kejadiannya ini. Kita memang lebih sering jadi pendengar dibanding jadi pembicara. Oh, ini sorry. Oh, bentar. Ini siapa yang ikut bicara? Bisa bantu di sekarang gimana ya? Ini? Halo? Kedengeran Pak Alif. Oh, sekarang kedengeran. Oke, baik. Oke, sedikit diulangi. Oke. Udah kedengeran kok. Ya, diulang. Oh? Udah kedengeran tadi? Udah masuk suaranya. Cuman tadi di awal aku yang ke-mute. Oh, gitu. Ya. Oke. Ya udah, mungkin segitu aja, Pak Adam. Jadi bingung. Ini juga yang bisa jadi panduan buat teman-teman semua ketika misalkan kalian punya aplikasi yang code base-nya itu di Java Android, tiba-tiba ingin ubah ke Kotlin, itu udah re-engineering sebetulnya. Nah, itu. Tapi saya tidak ingin Anda beranggapan atau langsung fokus ke solusi. Tapi Anda juga harus bisa menjawab dulu kenapa harus dari engineering dari Java ke Kotlin. Walaupun mungkin sudah banyak survei ataupun juga banyak orang yang mengatakan secara teknologi Kotlin jauh lebih mumpuni, secara eksekusi code-nya jauh lebih baik karena dia functional based dan OOP. Nah, itu belum tentu di kasus Anda itu akan menjadi masalah. Ada yang kalau anak bimbingan saya itu dari Android Java, code base-nya mau ke Flutter. Saya tanya, kenapa harus Flutter? Oh, karena biar bisa dibuka di platform yang lain. Memang ada kebutuhan untuk itu. Emang ada programmernya nanti yang bakal ngurusin hal itu? Itu nggak ada, ya terus ngapain? Ingat ya, kita kan hanya membangunkan awalnya. Kita meriset awalnya. Ini loh, kalau mau pakai Flutter, ini aplikasinya. Tapi nanti ketika kita sudah serah terima si software tersebut, kan selanjutnya yang akan memaintenance dari si code base-nya itu adalah developer sananya. Especially kalau kalian misalkan diangkat jadi orang yang bisa freelance di sana. Nah, itu juga hal yang berbeda. Tapi kan kita nggak mau peduli dulu masalah itu, gitu ya. Itu juga harus diperhatikan.
Nah, mungkin Budian bisa ngasih tambahan, Bu, karena Budian juga beberapa kali kan menguji re-engineering ya. Beberapa kali yang Fazal, Pak. Ya, gimana ketika nguji? Enggak, catatannya kalau yang dari penelitian yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adam, kasusnya Fazal, di situ awal mungkin kesannya re-engineering-nya udah gede-gedean gitu ya. Padahal dia bisa ngambil part of dari re-engineering-nya. Kayak misalkan tadi dia spesifik aja bisa ke visualisasi data atau dia bisa re-engineering ke sistemnya, itu bisa gitu loh sebenarnya. Hanya ketika kita tahu atau malah di sini yang punya wewenang adalah pembimbing yang bisa menilai bahwa kalau cuman yang Anda kerjakan itu hanya visdatnya, itu terlalu apa ya, terlalu Tidak cukup bobotnya. ya betul, terlalu sederhana gitu loh. Ya. Coba kamu kaji lagi, ada kaitannya nggak dengan sistemnya? Kan ngerubah nggak nantinya ke fungsi sistem gitu loh. Padahal di visualisasi data aja tadi yang analisis datanya juga itu sudah lumayan. Tapi tantangan yang diberikan oleh pembimbing ternyata disambut baik gitu loh. Dan benar akhirnya yang dia lakukan itu dia bisa cover semuanya. Padahal kalau saya pribadi bilang ini udah lumayan nih karena re-engineering-nya dia babat semua gitu loh. Dan itu effortnya ya dari anaknya yang nggak bisa ngomong dan lain sebagainya, tapi pada saat melakukan wawancara, observasi dan lain sebagainya sukses Pak Adam untuk membimbing. Gitu. Itu Pak mungkin tambahan dari saya. Yang lebih tepatnya anaknya yang sukses, Bu. Kita mah hanya cheerleader. Ya, kita hanya cheerleader saja. Ya. Jadi kalau sukses tuh anaknya sebetulnya yang bikin dirinya sukses. Nah, ini kejadian yang unik juga memang karena kenapa bisa Budian bilang berat. Kalau kalian lihat kan tadi re-engineering-nya kayak sederhana banget ya. Oh, masuk query doang sih. Wait a minute. Itu submodul programnya yang buat itu orang lain dan open source. Anda kalau yang udah tahu open source itu programnya, kalau misalnya download lah sebuah program open source dari GitHub gitu ya, atau dari Stack Overflow kalian dapat linknya, itu nggak mudah karena kita harus bisa ngebaca dulu orang lain itu sebetulnya ngoding apa sih gitu. Dia harus bisa baca alur ceritanya loh. Nah itu yang sangat sulit sebetulnya, dan itu memang dilakukan effortnya di awal ya. Nah itu besar sekali. Jadi mungkin ya kalau dilihat dari slide memang kelihatannya sangat sederhana, dilihat dari paper tuh yang microservices juga sederhana gitu. Ya, tapi pengerjaannya berdarah-darah itu sebetulnya. Iya betul, karena kan kalau udah dalam bentuk slide atau paper, itu yang dikasih itu hanya sampling gitu loh Pak. Tapi sebenarnya real yang dilakukan anak, masing-masing tahapannya itu kan pasti dalam. Pembimbing pun akan minta, oke, yang disajikan di draft atau di slide atau di jurnal, itu hanya sampel saja, tapi di lampiran sebenarnya ya semuanya ada loh. Gitu itu bahasanya halus ya, sampling ya. Bahasa halusnya yang indah-indahnya saja. Betul. Yang indah-indahnya yang muncul di slide. Yang menyakitkan dan berdarah-darahnya nggak perlu. Iya, nggak perlu. Betul. Di lampiran. Ya, nanti jadinya curhat, bukan presentasi progres. Oke, saya tunggu dulu pertanyaan. Atau Pak Varian ada tambahan dulu, saya lupa. Nggak, Pak. Mangga, Pak. Saya dijelasin sama Budian cukup juga. Ya, sip. Nah, Mangga, saya nunggu pertanyaan nih untuk area engineering. Walaupun bukan domainnya, walaupun bukan temanya. Waalaikumsalam. Ini siapa yang bertanya? Eri. Eri. Ini Pak, saya mau nanya yang re-engineering ini. Nah, ini tuh apakah bisa berfokus pada microservice-nya? Maksudnya yang microservice ini tuh apakah termasuk arsitektur dari servernya atau misalkan apa? Soalnya saya tuh kalau re-engineering ada kasus untuk video conference. Nah, kan kalau video conference awal mungkin buat 1-4 orang per room itu biasanya masih aman, tapi ketika udah banyak servernya udah kuat. Nah, itu kira-kira apakah harus berdasarkan microservice-nya atau gimana ya, Pak? Oke, gini. Sebetulnya kalau mau fair, ini saya jawab yang secara fair-nya dulu ya. Kalau secara fair, namanya kita juga mere-engineering itu sistem ya. Sistem itu ada hardware dan ada software-nya. Jadi kalau saya bilang ya, kita harus bisa ngelihat dari kedua sisi. Jangan hanya mengoptimasi hardware, tapi juga kita bisa lihat optimasinya dari segi software. Begitu juga berlaku sebaliknya. Jangan hanya mengoptimasi software, tapi secara
hardware engineering-nya pun juga jelek. Misal, kayak tadi microservices, dia bikinnya di laptop dia sendiri, infrastrukturnya, ya nggak bisa jalan. Dan itu request-nya udah 10 ribuan, 20 ribuan, gimana caranya laptop kita melayani request? Walaupun request-nya dummy ya, karena kita kan nggak mungkin maksa orang untuk request dalam 1 detik yang bersamaan 10 ribu gitu. Kita pakai tools untuk mengenerate dummy request. Stress testing lah intinya. Nah itu, itu kan dari segi software dan hardware udah nggak kelihatan lagi bedanya. Dari software-nya harus menguatkan, dari hardware-nya pun juga saling menguatkan gitu. Dan di penelitiannya microservices, itu erat sekali sama cloud computing sebetulnya. Karena infrastrukturnya sudah tidak mungkin lagi Anda hanya sekedar hosting. Jadi kalian harus bikin infrastruktur on the cloud. Bukan lagi hanya nyawa kayak macam storage ataupun nyawa domain gitu aja. Enggak. Ini benar-benar, istilahnya, kita menyewa infrastruktur, udah benar-benar ada infrastruktur komplit di dalamnya. Nah, cuma yang perlu hati-hati, ini yang secara tidak fair-nya, yang secara kenyataan pahitnya, di IF itu antara software engineering dan hardware engineering dipisah kelompoknya. Jadi kalau saya meminta anaknya terlalu membahas cloud computing-nya dari segi infrastrukturnya, nanti ada kelompok keilmuan yang merasa, wah itu mah penelitian di kami, bukan penelitian di kelompok B. Sekali lagi, paper yang tadi saya tunjukkan itu sudah lebih digeser ke arah software engineering. Aslinya 2, software dan platform, bukan platform, infrastruktur. Cloud-nya dibahas dengan sangat detail. Mulai dari stack teknologinya, berapa RAM-nya, segala macam, itu ada cara ngebangun infrastruktur. Dia pakai kalau nggak salah AWS atau Azure ya, saya agak lupa. Nanti dilihat saja di papernya. Nah itu dia menceritakan sebetulnya. Cuman kenapa saya paksa dia untuk tidak menceritakan itu di dalam proceeding yang tadi, ya agar orang tahu fokusnya itu lebih kepada software. Nah inilah yang ingin saya ceritakan ke Anda, supaya kalian pun bisa menggeser-geser dan jangan jadi orang yang sangat kaku ketika melakukan penelitian. Kalau prinsip saya adalah kalian bekerja saja dan berpikir, itu penting ya, berpikir dan bekerja itu penting. Tapi jangan sampai tidak mengerjakan hal apapun karena Anda ragu. Nanti kami sebagai cheerleader yang berempat ini akan membantu kalian menggeser bobotnya, menambah bobotnya, atau segala macam, yaitu sudah kita pasti sesuaikan dengan porsi yang ada di kelompok B. Seperti itu. Bayang ya, Eri? Kebayang, Pak. Kebayang. Nah, untuk kasus yang Eri tadi tanyakan, yang video conference, sorry to say, saya harus bilang itu penelitian kelompok C. Karena nanti erat hubungannya sama quality of service di sisi network dan infrastrukturnya. Ya, betul. Karena kalau yang tadi, yang kami bahas di paper yang Budi tadi, yang masalah microservices, itu benar-benar back-end. Jadi ada pertukaran data via JSON yang dilakukan oleh berbagai fungsi dalam satu waktu yang bersamaan, and at the same time ada writing juga yang terjadi di dalam si servicesnya. Kelihatan beda ya, kalau video conference kan benar-benar kita memandang dari quality of services, dari network, infrastrukturnya, dari segi code ya, sorry itu saya ya, begitu-begitu aja gitu loh. Kita tidak melakukan request bermacam-macam data, kalau tadi kan benar-benar data yang kita request gitu, dan fungsi yang terpengaruh di dalamnya. Itu aja sih. Kebayang, Eri? Kebayang, Pak, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Eri? Silakan. Gimana? Kan kalau itu video conference kan lebih ke networknya. Cuman kalau misalkan pertukaran data yang real time itu gimana, Pak? Misalkan saya tuh ada kasus lagi yang lebih fokusnya tuh lebih ke kayak kanvas gitu, Pak. Jadi kalau misalkan yang ini tuh kayak semacam Google Word, cuman dia tuh bisa ngedetect ini tuh lagi diedit sama siapa yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ketika ada orang masuk terus ubah itu di tempat lain pun secara otomatis langsung berubah. Nah, yang kalau misalkan yang kayak gitu
apakah struktur coding yang dan kan itu request ngirim datanya juga lumayan pasti banyak kan Pak. Apakah struktur codingan yang bisa kita optimize di situ itu masuk ke area engineering juga nggak Pak? Masuk ke re-engineering atau iya? Gini loh, re-engineering itu merubah bentuk platform ataupun juga code. Atau ya saya bilang ya, jadi bisa salah satunya atau bisa lebih dari salah satu itu. Jadi selama kamu melakukan itu ya itu masuknya re-engineering. Oke. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya hanya berbicara masalah optimasi di level infrastruktur, berarti masuknya ke multimedia dan jaringan. Itu intinya. Baik Pak, paham. Oke. Jadi tinggal dilihat fokusnya. Oh ya boleh Pak, Alif silakan. Cuma sedikit nambahin aja, mungkin ada beberapa juga kita gini loh Pak Adam, ada beberapa yang agak sedikit miss ketika ini misalkan contohnya banyak contoh skripsi kita tuh yang solusinya adalah berupa refactoring. Contoh ini saya ngeliat per case aja gitu Pak Adam, saya ngeliat per case. Nah, banyak yang menyangka bahwa refactoring itu adalah re-engineering. Nah itu gitu kan, padahal salah gitu, bahwa refactoring itu bukan re-engineering gitu. Karena kan kalau kita bicara re-engineering kan fundamental ya, betul nggak Pak Adam? Kalau tadi misalkan merubah code itu Java dan jadi Kotlin, atau dia merubah satu arsitektur. Nah, ini juga mungkin yang harus jadi bahan struktur perhatian. Kodenya juga itu re-engineering. Ya, nah itu. Makanya ini juga mungkin yang harus bisa jadi bahan perhatian nih buat teman-teman juga yang supaya tidak keliru dalam mencari referensi gitu, dan tidak keliru dalam pemahaman. Nah itu juga kan, karena ketika dia bicara kan refactoring juga mengubah, tapi kan mengubah seperti apa dulu kan gitu ya. Nah itu juga yang lebih tepatnya refactoring itu adalah himpunan bagian dari engineering. Nah itu jadi part of kan gitu kan. Nah ya part of, betul. Nah itu aja sih sedikit. Dan refactoring biasanya mengubahnya bukan sampai ke struktur biasanya. Nah, biasanya gitu kan. Jauh lebih kepada naming convention-nya, code styling-nya. Kemudian juga apa yang membuat istilahnya kayak macam strukturnya jadi lebih friendly, nah itu bisa refactoring. Tapi tidak serumit re-engineering, karena re-engineering bisa memberikan pengaruh yang jauh lebih besar. Bahkan bisa mengubah perilaku yang terjadi dalam suatu software. Contohnya, saya punya dua metode A manggil metode B. Kalau namanya refactoring, mungkin bisa, ini hanya contoh sederhana ya, jangan dijadikan bahan literasi kalian. Contoh metode A manggil metode B, saya ubah metode B-nya jadi metode C. Berarti kan metode A-nya harus diubah juga dong, manggilnya jangan metode B, tapi metodenya jadi metode C. That's a refactoring. Self-refactoring. Kalau re-engineering, saya pengen breakdown yang tadinya hanya manggil metode B, ternyata metode B ini saya pecah jadi 5 metode yang terpisah di 5 kelas karena ada desain pattern yang saya manfaatkan. Nah, bagaimana tata cara pemanggilannya? Kan otomatis komunikasi berubah. Apa sih komunikasi? Ya, kita sequence diagram pasti berubah dong. Relasi kelas diagram pasti berubah dong. Nah, itu adalah re-engineering. Walaupun memang ada beberapa term yang memang memirip-miripkan antara refactoring dengan re-engineering. Tapi dalam konsepsi ilmiah itu jelas dua hal yang berbeda. Aja sih intinya. Dan refactoring nggak sesederhana itu. Kalian bisa cari referensi yang jauh lebih baik lah. Tapi yang di IDE kan Pak tinggal refactor doang, Pak klik kanan refactor gini ya. Itu hanya satu atau banyak fitur yang didukung oleh IDE, walaupun refactoring lebih dari yang ada di IDE itu sendiri. Harus dibaca bedanya apa. Nah itu bagus Pak Alif, mantap masukannya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Yang lain? Nggak ada pertanyaan? Sudah. Oke, berarti kita lanjut yang kedua ya. Yang terakhir nih, tematik yang terakhir. Berarti kita sudah berapa tematik sih? 6 ya? 6. Oh, mantap ya kita. Sudah 6. Nah, ini yang paling banyak ditunggu sebetulnya. Ini mau Pak Alif, mau aku nih? Maka Pak Adam aja, yang mungkin lebih tepat Pak Adam, karena ya konteks
kasus. yang Lebih diganti. tepatnya Budian, karena Budian ketua Oh. pengujinya. Pembimbing, Pak. Jiwa pembimbing jauh lebih besar, Dua, Pak. iya, Nggak iya, ada iya. pembimbing di sini, adanya anggota penguji 1 loh. Oke, siap. Oke, kalau gitu anggota penguji 1 silakan. Ya, ketua penguji silakan. Udah buka doang, Pak. Oke, nah di yang contoh kedua ini yang paling banyak anak-anak ambil. Anak-anak ambil, dan ini sering sekali jadi sering salah kaprah. Bahwa ini adalah tema termudah. Justru kenapa kita kenalkan terakhir, karena ini adalah tema yang sulit kalau buat saya pribadi. Karena lebih banyak hal-hal yang bukan code-nya, tapi lebih banyak hal-hal yang berhubungan sama manusianya. Dan membaca manusia itu bukan kemampuan utama ataupun juga hard skill yang kita ajarkan di IF. Nah, itu sulitnya sebetulnya. Dan seringkali orang berpikir atau mahasiswa berpikir bahwa kalau meriset di area sini, ini bukan informatika. Itu saya sangat tidak setuju. Karena kita mendesain interaksi ini kan pada sebuah software, di mana software adalah bagian dari informatika. Software engineering kan adalah bagian dari informatika. Jadi, mohon maaf, untuk orang yang bilang bahwa ini bukan penelitian informatika, salah. Itu aja. Nah, cuma memang banyak sekali oknum yang memanfaatkan tema ini untuk mempermudah jalannya mendapatkan Eskom ataupun ST. Tergantung dari kampusnya. Nah, kalian lihat baik-baik apa yang terjadi di penelitian ini. Intinya penelitian ini adalah dia melakukan perubahan experience dan UI at the same time, yaitu atau kita lebih singkat dengan desain interaksi, pada sebuah software yang mengajarkan Braille kepada tunanetra. Ini judul yang saya harus bisa akui, ini kalau saya ngakuin subjektif sekali ya, tapi nggak apa-apa lah, untuk subjektifnya nanti untuk objektifnya mangga Budian yang kasih komentar ya. Nah, ini untuk yang subjektifnya dulu dari saya. Saya bilang ini adalah penelitian UI dan UX yang menurut saya selama saya nguji ataupun ngebimbing, tapi hati-hati nggak semuanya saya terlibat ya, kan ada desain interaksi yang melibatkan hanya Budian dan Pak Alif. Ini menurut saya yang terbaik. Kenapa terbaik? Bukan karena anak bimbingan saya, tapi lebih kepada runtunan prosesnya jelas, kemudian benang merah dari awal terakhirnya jelas, kemudian juga yang lebih kerennya lagi, di sidangnya dia benar-benar menghadirkan orang yang terlibat di dalam pembentukan desain interaksi ini, dalam hal ini tunanetranya. Dan pengujiannya live. Jadi kita juga nggak bisa lagi untuk bisa bilang bahwa ini salah dan seterusnya. Nah, ini juga yang ingin saya jadikan lesson learn kalian, bahwa bisa loh kalian bawa orang ataupun juga segmen pengguna kalian ketika sidang. Justru itu bahkan bisa membantu Anda, tapi hati-hati, seringkali juga bisa menjatuhkan Anda kalau kalian menelitinya kurang baik. Kalau kalian memang meneliti baik, nggak usah takut, justru malah membantu Anda meyakinkan penguji nantinya. Nah, di sini ada kondisi bahwa ada segmen penggunanya tunanetra, karena kita ngambil yang inclusive design. Jadi ini salah satu tema UI dan UX, tapi di sisi yang inklusif. Walaupun sekali lagi, UI dan UX itu tidak harus selalu untuk inklusif. Oke, ini ada ciri khasnya seperti apa, dia belajarnya pakai huruf Braille. Braille itu ada 6 titik, yang nanti maknanya ada kalau titiknya timbul, kalau titiknya tidak timbul seperti apa. Simpelnya seperti itu. Kemudian, ternyata selama ini mereka juga belajar membaca huruf hijaiyah untuk nantinya membaca Quran, itu memanfaatkan sebuah software. Dan softwarenya itu di usability testing oleh si mahasiswa ini. Nah, ini hasilnya ternyata 4 dari 5 partisipan itu tidak bisa menyelesaikan tugas usability testing. Jadi kan di usability testing ada task-tasknya tuh. Nah, ternyata hanya 1 saja yang berhasil, 4 lainnya enggak. Kebayang, ini skalanya berarti 1:5. Kan itu sedikit sekali ya yang bisanya. Nah, kemudian juga dilihat dari efisiensinya. Jadi, ini kalau kalian dengerin podcast saya, mangga kalau yang belum dengerin podcastnya, bahwa usability testing itu ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Apa bedanya? Itu Anda bisa dengar di podcast saya. Ini sekalian promo. Jangan spoiler, Pak. Kemudian, boleh dong ya? Boleh. Tahu juga podcastnya tentang ini, gitu, bukan tentang curhatan. Nah, kemudian di observasi juga bagaimana caranya tunanetra itu menggunakan smartphone. Jadi kalian mungkin ngebayanginnya, nggak mungkin dong tunanetra pakai smartphone. Kata siapa?
Di sini ternyata ada. Nah, kemudian dia menggunakan sebuah pendekatan yang dia sudah tentukan dari awal. Jadi kan kalau di desain tuh ada dua pendekatan, yaitu participatory sama non-participatory. Nanti di masing-masingnya tuh ada breakdown lagi. Participatory ada metodenya, ada card sorting, ada segala macam. Di non-participatory juga ada. Nanti Anda tinggal baca lagi. Kemudian dia rumuskan masalahnya. Ini saya akan percepat saja, maksud tujuan juga saya percepat. Metodologi penelitiannya, ini yang penting. Nah, dia melihat di sini, dia ya sama lagi lah, dia mempelajari dulu apa yang terjadi sebelum dia meneliti. Itu penting, dia melihat masalahnya, melihat interaksi yang ada segala macam. Kemudian dia melakukan user research, di mana user research-nya menggunakan teknik wawancara. Depth interview sebetulnya, bukan wawancara ya. Ini kurang pas sebetulnya sih metodologinya. Setelah dia tahu usernya seperti apa, dia modelkan usernya pakai persona. Tapi hati-hati, sekali lagi, ini kesalahan umum anak-anak yang riset di area sini. Tools untuk memodelkan user itu bukan hanya persona. Ada empathy map, ada segala macam, kalian bisa pilih, dan kalian harus bisa jawab kenapa kalian pakai itu. Bukan pakai yang ini, seperti itu. Setelah sudah kelihatan personanya seperti apa, kan artinya dia sudah bisa paham nih user yang dihadapi seperti apa, nah dia baru menjalankan si participatory design tadi, untuk membuat si desain konseptualnya. Hati-hati, ini masih konseptual. Kemudian dari hal konseptual ini dibikinlah jauh lebih fisikal dengan pembangunan prototype. Prototype di sini masih menggunakan digital prototyping. Nah, tapi karena dia bentuknya Android, saya minta jangan berhenti di digital prototyping, tapi berhentilah di native prototyping. Akhirnya, mahasiswa ini mengikuti saran saya, dan dia membangunkan si APK khusus untuk menyajikan prototipe dasar dari apa yang sudah diprototipekan di digital. Alasannya simpel, karena tunanetra tidak bisa mencoba digital prototyping. Ataupun juga alat digital prototyping yang ada di dalam Android itu masih terbatas fiturnya. Jadi mau nggak mau untuk bisa dapat full feature seperti misalkan screen reader. Kan nanti kan si pengguna tunanetra itu dia akan mendekatkan smartphone-nya ke kupingnya. Nah, itu kan harus pakai teknologi screen reader tuh supaya dibacain sebenarnya ini saya lagi netakin jari di tombol apa. Nah, itu kan nggak mungkin kalau kita hanya menjalankan native digital prototyping. Itu hanya dimungkinkan kalau kita pakai native prototyping. Mau nggak mau kita bikin XML-nya, kita bikin Java-nya, hanya untuk sekedar membuktikan dari si prototyping yang tadi. Baru setelah itu diuji. Ini referensi saya lewat. Referensinya cukup banyak, jadi hati-hati anak ini sudah baca setahun sebelum semester 8. Di semester 7 itu dia sudah mulai baca buku-buku yang ada di sini. Nah, kalau kalian yang baru mau baca sekarang, ya terlambat ya. Saya harus jujur terlambat. Tapi kalau mau dikejar bisa nggak? Bisa. Tapi harus dikejar ya, intinya. Terus dia menganalisis masalahnya, dia pakai journey map dari hasil pengamatannya supaya nanti jauh lebih mudah. Kemudian dia menyimpulkan hasil akhirnya seperti apa. Intinya ternyata memang di desain interaksinya bermasalahnya, bukan di hal yang lain. Contoh misalkan smartphone-nya jelek gitu. Enggak. Dan memang dia men-state out interaksinya yang kurang tepat. Kemudian dia analisis kurang tepatnya di mana. Nah, ini dilihat kurang tepatnya di mana dan seterusnya, materinya apa. Dia lihat juga berdasarkan materinya ya. Karena kan ada bentuk materi, berarti ada pembelajaran yang ada di dalamnya. Menciptakan desain interaksi di dalam media edukasi itu berbeda jauh dengan kita misalkan hanya membuat desain interaksi di e-commerce. Kita harus paham di learning environment-nya. Seperti itu. Kemudian dia research dengan wawancara si usernya, populasinya segala macam, dia ambil untuk wiataguna, samplingnya dia ambil 8. 8 ini kita ambil pakai teknik random sampling. Itu harus dibaca nanti random sampling seperti apa. Lalu, ya ini sesi wawancaranya ditanyain, ini listnya, kemudian barulah di modeling, ini hasilnya, dia gambarkan dalam bentuk persona, dan seterusnya, akhirnya ketemu kira-kira segmen ini ciri khasnya apa, dan seterusnya, akhirnya dibentuklah persona. Nah, personanya ada, kalau nggak salah cuma primer, atau ya primer doang ya. Persona itu ada 3, primer, sekunder, sama tersiernya. Nah, ini yang primernya.
Jadi ternyata ketahuan bahwa di sini frustasinya dia interaksi yang terjadi di aplikasi itu nggak lazim terjadi di aplikasi yang lain. Ingat, kita bisa karena biasa. Itu juga terjadi di orang yang inklusi. Itu memang sudah human psychology. Kita bisa karena biasa. Contoh misalnya Facebook, untuk bisa ngetikin statusnya, Anda tinggal ketik status, tekan tombol. Tapi tiba-tiba Facebook merubah nih. Bukan hanya tekan tombol, tapi juga harus ngomong, hai, saya siapa, gitu. Itu kan jelas walaupun cuma nambah satu aksi, tapi dia akan merubah kebiasaan, dan orang mungkin bisa jadi bingung, dan bahkan untuk pasang status pun dia akan kebingungan. Itu yang perlu hati-hati. Kemudian juga dia bilang di sini, elemen antarmukanya pada aplikasi tidak terbaca screen reader. Mungkin kalian langsung bilang, loh Pak, buta kok baca gitu. Mohon maaf, tunanetra itu ada tunanetra parsial, dan ada tunanetra total. Itu terjadi atau bisa kita ketahui setelah kita melakukan user research. Hati-hati, jangan pernah menyebut orang buta, tapi tunanetra. Kalau untuk tunarungu itu disebutnya tuli. Mereka lebih prefer disebutnya tuli. Harus tahu. Jadi bahkan untuk penyebutan terms pun juga kita harus tahu, supaya timbul empatinya nanti. Kemudian ada warna elemen yang tidak kontras. Kenapa? Sebetulnya untuk yang tunanetra parsial, itu dia masih bisa mendeteksi beberapa warna asalkan warnanya tuh kuat. Nah, yang kuat seperti apa? Itu ada di panduan Wetrischool sebetulnya ya. Udah ada panduannya warna apa yang bisa diketahui secara apa ya kalau disebutnya? Apa sih Mas yang kalau misalkan si situs itu kurang baik untuk orang yang inklusi tunanetra tuh? Aduh, apa ya? Saya sampai lupa ya. Ya. Ini baru diteliti kemarin yang Angga itu. Budian ikut nguji itu Angga. Iya sih, Angga itu yang Angga itu kan yang bikin itu yang Itunya apa namanya? Tribun ya? Iya, Tribun. Itu nama isunya apa sih? Aduh. Pak Alif bantu cari ya, aku lanjutin dulu. Oke. Nah, kemudian setelah tahu dia user modelingnya, dia desain konseptualnya, ya ini dia akan bentuk sebetulnya apa yang harus dilakukan. Ini saya akan percepat saja. Ini panjang ceritanya memang, dan ini sering sekali tidak terlalu dilihat. Kemudian partisipannya ini benar-benar ada partisipannya. Nah, yang datang ketika sidang itu kalau nggak salah namanya Mas Rizky Budiman yang sebelah kiri. Nah, ini kita bagi dua, ada yang tunanetra total, ada yang tunanetra parsial atau bisa disebut dengan low vision. Seperti itu. Kemudian dia lihat spesifikasi kebutuhan desainnya harus apa, dan yang jadi uniknya ada di sini. Jadi pemanfaatan screen reader-nya ini harus ada, dan otomatis kita nggak bisa digital prototyping only. Saya bilang only ya, jadi ada digitalnya tapi nggak cukup dengan itu. Kemudian, seperti biasa, dia melakukan participatory desainnya, dia ajak orang tunanetranya untuk ikut mendesain, walaupun tekniknya pun juga, kan kalian bingung ya, gimana caranya tunanetra bisa berpartisipatori? Di batasannya atau di asumsi yang ada di dalam si penelitian ini, bahwa keterlibatannya itu lebih kepada masalah planning. Setelah planning, itu agak kurang terlibat nantinya. Oke, ini skenarionya harus gimana, dan dia juga meng-capture jenis interaksi yang mungkin terjadi di dalam smartphone. Android itu punya gestur apa aja, dan seterusnya itu juga harus dikenali juga kan. Dan seterusnya, kemudian dia lihat di sini, dia udah bikin skenarionya. Setelah itu baru dia rancang antara mukanya, dia menggunakan sebuah desain sistem. Desain sistemnya itu, udah ketemu belum Mas? Namanya apa Mas? Accessibility. Accessibility, udah ketemu ya? Udah Mas Alif, nggak usah dicari lagi. Jadi dia menggunakan desain sistem untuk meningkatkan accessibility dari tunanetra. Nah, ini ada warna-warna yang bisa dikenalinya dan seterusnya, itu sudah jadi panduan. Kemudian juga ini hasilnya, hasil dari native prototyping-nya. Kemudian dia implementasi dan seterusnya jadi beberapa halaman. Dia memanfaatkan screen reader dan juga text to speech to text kalau nggak salah ya. Text to speech. Oh enggak, ini sound recognizer. Dia pakai teknologi itu dari Google untuk
latihan orang itu ketika membaca alif. Alif bener nggak pengucapannya, pelafalannya bener nggak? Nah, itu dia pakai voice recognizing. Itu dia pakai di sini. Jadi hati-hati ya, bahwa UI dan UX juga nggak sederhana secara code-nya. Kecuali kalau kaliannya ngakali. Kalau ngakali, iya. Kemudian dia melihat bahwa alif itu sebetulnya kalau alifnya di alif fathah gitu, itu sebetulnya braille-nya seperti apa ya, ini gambarannya. Kayaknya menggambarkan 6 titik yang ada di braille tadi yang di awal. Oke, dan seterusnya. Lalu dia gambarkan user flow-nya dari native prototyping yang dia sudah lakukan, kemudian dia uji lagi, dan ternyata efisiensinya meningkat 80%. Jadi 4:5, udah tinggi sekarang yang berhasilnya. Dan seterusnya. Oke, ini jenis yang kuantitatifnya. Jadi hati-hati ya, ini usability testingnya dua, yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Jadi kalian harus bisa make differentiation between yang kuantitatif dan kualitatif. Ini bisa dilihat ini memang sangat kuantitatif ya. Dan seterusnya. Oke, selesai. Mangga, kemudian Pak Alif, Pak Varian menambahkan apa yang saya jelaskan tadi. Oke, sedikit menambahkan aja Pak Adam. Ini memang topik desain interaksi ini tricky ya. Maksudnya tricky itu kan gitu. Jadi banyak mahasiswa yang gampang gitu kan, gampang tinggal merubah desain, tinggal dibuatkan desain yang baru dengan menggunakan tools yang ada. Nah, tinggal misalkan mengganti yang tadinya misalkan seperti ini, ya dirubah lah intinya seperti itu. Tapi ini juga dari pengalaman ya saya membimbing, termasuk yang dibimbing semester sekarang juga masih banyak yang belum istilahnya sedalam itulah istilah dalam proses desain, yang artinya bukan hanya sekedar proses membuat desain, tapi kan mulai dari pertama apa yang melatar belakangi masalah kenapa desain interaksi itu dilakukan gitu kan. Contoh kasus dari anak bimbingan Pak Adam ini yang memang ini sangat udah sangat lengkap kalau kita bicara dari proses tahapan per tahapan desain. Nah, ini juga pentingnya juga untuk memahami tools, untuk memahami model, kenapa tools itu digunakan, kenapa model itu digunakan, dan kenapa, dari mana masalah itu ada. Mulai dari validasi masalah ini harus tervalidasi. Jadi ketika ditanya kenapa harus desain, kenapa harus dibuatkan desainnya, kenapa harus didesain ulang, nah ini juga seperti contoh kasus dari Pak Adam ini juga di awal sudah melakukan usability test. Sampai kemudian diketahui masalahnya ada di masalah interaksi, dan ini pun juga bukan karena ini aplikasinya sebetulnya sudah ada kan Pak Adam ya. Yang maksudnya aplikasi sejenis. Nah, itu kan. Cuman itu tadi ternyata aplikasi yang sudah ada pun itu tidak, istilahnya si pengguna ini tetap mereka ada masalah dari interaksi. Nah, makanya di sini dibuatkan satu desain yang baru. Nah, pentingnya pemahaman dari tools yang digunakan dari tahapan per tahapan. Nah, itu juga supaya jadi kita ini memahami bahwa desain itu bukan satu proses yang sederhana, disebut rumit juga tidak gitu ya. Tapi bukan juga satu proses yang sederhana gitu. Nah, ini juga mulai dari bagaimana kita bisa memahami ini penggunanya kan seperti apa sih gitu. Memahami penggunanya seperti apa sih gitu. Ini karakteristik penggunanya seperti apa. Bahkan tadi kalau kita bicara seperti yang tadi Pak Adam bilang, ini mau pakai persona atau mau pakai empathy map, karena pendekatannya berbeda gitu kan. Kalau bicara persona itu kan kita ini pengguna itu siapa kan gitu ya Pak Adam ya. Kalau persona, sedangkan kalau bicara empathy itu kan feel atau how, apa yang dirasakan oleh pengguna. Nah, ini kan juga pendekatannya kan berbeda. Nah, ini juga penting gitu untuk sampai, karena kalau kita bicara desain itu kan artinya setelah kita sudah kenal siapa penggunanya, kita sudah mengetahui apa
pain-nya lah, istilah selama ini seperti apa, maunya gimana, baru kita masuk ke proses desain gitu kan. Baru kita bicara skenario, baru kita bicara storyboard gitu kan. Nah, sampai kemudian akhirnya jadi satu prototype. Nah, untuk prototype juga kan tadi betul, kita harus lihat-lihat dulu nih penggunanya seperti apa gitu kan. Karena pada akhirnya yang akan mengevaluasi dari produk, maksudnya hasil dari desain itu ya mereka gitu, bukan kita. Kita istilahnya memberikan solusi bagi mereka. Nah, siapa akan mengevaluasi? Ya mereka si pengguna itu sendiri. Nah, kita kalau memang dirasa misalkan sampai bahkan mungkin ya kalau di paper prototype sudah cukup mungkin misalkannya. Nah, apakah sampai digital prototype atau dalam contoh kasus Pak Adam butuh native prototype? Artinya ketika kita bicara native maka kita harus dibuatkan satu aplikasi yang lengkap berdasarkan prototipe dasar tadi, tapi itu pun dikembalikan lagi kebutuhannya seperti apa. Karena pada akhirnya harus dievaluasi, harus diuji, harus dievaluasi sampai benar-benar untuk memastikan bahwa desain yang kita buat ini benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal dari sisi interaksinya gitu. Nah itu aja sih intinya Pak Adam. Sip. Nah itu yang disampaikan Pak Alif itu juga harus diperhatikan ya. Jangan pernah menganggap sederhana hal yang terlihat sederhana di awalnya. Nah itu makanya banyak loh, makanya bahkan dalam proses ini sedikit share pengalaman aja dalam proses bimbingan. Anak-anak tuh cuma fokus di desain aja gitu. Udahlah, toh tinggal bikin desainnya kayak gini gitu kan. Atau juga, nah itu yang ini salah satu kalau menurut saya ini salah satu topik yang banyak mahasiswa yang terlalu menyederhanakan. Nah, kalaulah dibilang menyepelekan terlalu kasar gitu lah. Maksudnya terlalu menyederhanakan prosesnya gitu kan. Oh, gampang lah tinggal begini. Toh jadinya juga cuma interface doang, nggak bikin program gitu kan bahasanya gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang jadi miss lah ya, seperti itu. Dan sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik, entah yang mahasiswa mendengarkan dengan baik atau tidak, bahwa kan sebetulnya sudah ada program yang sebelumnya. Nah, itu. Tapi dirombak. Ya. Itu kan re-engineering. Tapi kenapa temanya bukan re-engineering? Jelas banget kelihatan bahwa bobot porsinya di dalam risetnya, di dalam metodologi penelitiannya, saya highlight metodologi penelitiannya, bobot terbesarnya adalah di bagaimana merancang desain interaksinya. Ada re-engineering? Ada. Tapi proses yang paling rumit dan paling banyak memakan waktunya adalah desain interaksinya. Itulah kenapa dia bukan masuk ke domain re-engineering, tapi lebih berada di domain riset, desain interaksi. Itu yang saya inginkan bisa tangkap dari apa yang kita sampaikan hari ini. Nah, itu. Kemudian silakan tambahan. Ini kan Ibu nguji nih, Bu. Mangga boleh diceritakan pengalaman spiritualnya. Melihat apa di ruangan? Melihat waktu itu ada live demo langsung oleh tunanetranya dan itu jarang sekali terjadi. Itu nilai tambah bagi kami sebagai penguji bahwa validasinya udah betul-betul ya udah benar orang langsung dari yang usernya gitu yang butuh gitu loh. Jadi ya kalau Fitri saya bilang karena saya juga tahu prosesnya meskipun anak Pak Adam tapi saya juga sedikit tahu proses dia memang effortnya cukup tinggi. Makanya kalau dilihat tadi penjelasannya hampir semua tahapan itu detail, semuanya ada. Kenapa harus bentuk desainnya seperti itu? Kenapa persona yang dipakai? Itu ada semua. Dan berdasarkan pengalaman nguji tema desain yang lain, itu biasanya kalau istilah Pak Adam atau Pak Alif mungkin rasa desainnya itu penelitian desainnya itu nggak dapet gitu loh. Kayak cuman ya udah yang penting saya pilihnya metodenya adalah misalkan persona. Terus kenapa persona? Ya penelitian yang lain juga persona gitu loh. Jadi nggak dibalikin lagi ke kasusnya seperti apa. Kenapa itu yang dipilih? Atau nanti pada saat masuk ke tahapan desainnya pun, kenapa sih di desainnya itu harus dalam bentuk tombol, nggak dalam bentuk apa sih misalkan
teks yang di enter begitu, itu tuh nggak punya alasan gitu. Ya, yang penting ini loh hasilnya, ini loh pilihannya gitu. Kemudian yang paling sering terjadi itu adalah arsitektur informasinya itu jadi nggak jelas juga. Jadi bagaimana itu terbentuk pun ada yang miss gitu, ada tahapan yang miss. Dan biasanya yang sering terjadi dia membisu, Pak. Iya, pokoknya jadinya begitu gitu loh. Terus ya tadi udah disounding sih sama Pak Adam sama Pak Alif, mereka ngegampangin jadinya nggak ada code kok gitu loh, nggak ada coding kok. Loh, untuk memvalidasi, untuk menguji itu benar atau tidak desainnya, untuk memastikan bahwa penelitiannya itu berhasil atau tidak gitu. Ya lebih cenderungnya adalah ya memang tergantung kasus, tadi juga sudah dibilang tergantung kasus, tapi kalau Anda bisa langsung implement dalam bentuk native prototype itu nilainya Nilai tambah. Betul. Dan ya Biasanya kalau ini Bapak Ki biasanya memang mintanya memang ya native, lu nggak usah digital doang, lu juga harus implement. Nanti ada yang harusnya cuman digital ya. Nah, ini sebetulnya nanti di semester depan kita akan punya satu lagi tematik yang bagus buat desain interaksi. Karena baru kali ini ada orang yang membuat desain sistem. Oh iya. Nah, kita baru sidang nanti 2 minggu lagi, Mas. Oke. Iya. Nah, itu saya tahu. Ya, oke. Jadi dia istilahnya membangun framework, tapi frameworknya bukan untuk framework code, programming bukan, tapi framework untuk desain. Nah, itu saya tidak memaksa sampai ke native. Berhenti di digital prototyping. Betul, karena apa? Ya nanti saya bisa ceritakan alasannya kenapa lah. Tapi biar anaknya dulu. Jangan sampai ntar di spoiler. Ya. Ntar nilai A-nya buat saya lagi. Bukan buat anaknya. Oke. Terus tambahan? Oke Pak, saya sama dapat insight baru bahwa re-engineering dan desain interaktif ini sama-sama juga bikin aplikasi, cuman memang menitik beratkan ke interaksi dengan manusianya kalau untuk interaktif design. Sedangkan re-engineering mungkin lebih ke software mungkin seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau misalnya bisa ditarik lagi lebih abstrak dan lebih tinggi lagi, 4 sub bidang yang kita perkenalkan di awal waktu pertama kali, yang 4 mind map, itu semuanya adalah beririsan. Data warehouse itu adalah re-engineering di sisi data, tapi re-engineering-nya tingkat advance. Visualisasi data itu re-engineering di segi struktur datanya, tapi tidak terlalu advance, tapi bobotnya ketambahan dengan dia harus merubah code program. Jadi benar-benar ya temanya kelompok B. Jadi kalian bisa lihat 4 hal ini sebetulnya sama-sama aja. Cuma tinggal kalian tentukan rasa kalian lebih cenderung ke yang mana. Itu kalian yang tahu. Kalau kaliannya nggak bisa tahu, nanti ujungnya pembimbing, cheerleader kalian nantinya yang akan mengobrak-abrik penelitian kalian. Kan nggak mau, kan? Kalau nggak mau, makanya tentuin kalian tuh rasanya kemana. Kita bertanya, rasanya mau kemana? Kalau kalian nggak bisa jawab, maka kita yang beraksi. Benar, Budian, Pak Alif, dan Pak Varian? Yeah. Dan kalau kita yang sudah beraksi, itu biasanya lebih berat. Kenapa? Ya karena kaliannya diarahin kemana-mana biasanya mau-mau aja gitu. Kalau nggak ngerti. Kan lulus, Pak. Ini juga nih, tambahan sebetulnya juga bisa dibuat paralel kan, maksudnya contoh misalkan nih, ada yang nanti ngambil re-engineering. Dalam proses dia skripsi re-engineering, yang satu, nah dia ini masuk SQE untuk misalkan dari setiap tahapan re-engineering itu gimana. Nah, sehingga nanti hasilnya, yang satu outputnya adalah berupa re-engineering, hasil dari re-engineering, yang lainnya adalah outputnya berupa hasil evaluasi, dan mungkin bisa sampai juga ke satu, bikin, ya, saya sih punya cita-cita, ada nggak sih anak yang bisa sampai kepikiran bagaimana kalau tadi misalkan Pak Adam ada satu mahasiswa, dia buat satu framework, tapi bukan framework untuk, ya framework desain lah, silakan gitu ya Pak Adam. Ya, tapi betul. Ada nggak sih di sini mahasiswa yang kepikiran untuk dia bikin satu framework atau kerangka yang frameworknya bisa digunakan untuk mengakses atau menilai satu satu perangkat lunak, apakah itu baik dari prosesnya
atau si produknya. Bisa aja misalkan untuk proses re-engineering untuk misalkan domain tertentu atau case tertentu, nah dibuatkan satu kerangkanya untuk penilaiannya misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa dijadikan diangkat menjadi satu bahan penelitian atau skripsi sih. Berbarengan nih temennya nih melakukan re-engineering, nah temennya yang lain juga ini juga meneliti ini kira-kira dalam setiap tahapannya, dalam setiap tahapan proses re-engineering itu kira-kira apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diangkat dalam kaitannya dengan software quality lah kita bilang gitu, sampai kemudian ini bisa dijadikan satu kerangka dalam selanjutnya misalkan re-engineering itu dilakukan. Nah ini ada satu, karena gini kan merupakan satu kesatuan, kita juga harus mikirin bagaimana istilahnya membangun perangkat lunak yang berkualitas, dan ketika kita melakukan re-engineering pun, nah yang quality ini juga harus bisa dijaga. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan gitu. Itu aja sih. Ya, mantap. Oke. Sekarang waktunya tanya jawab, mangga silakan. Ini yang desain interaksi banyak kan? Banyak. Ya, sok mangga bertanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang nanya, Pak. Nggak ada. Itu nanya. Oke. Oh. Ya Pak, saya Pak. Siapa? Apa? Hanis, Pak. Munculkan Jadi ini, Pak. nama, apalah. Kalian tuh jangan saya. Masalahnya kalian videonya nggak muncul. Jadi saya nggak bisa tahu. Nah, silakan. Oh ini Pak, di desain sistem kan nantinya tuh si usernya tuh sebenarnya tuh buat si developer di sana kan. Nah, terus kita tuh nggak mikirin buat si end user si penggunanya atau hanya fokus buat si ngebantu developer di sana aja gitu. Ya. Wait, bentar ya, ada tamu sebentar. Ini Pak, yang saya baca-baca kan desain sistem tuh buat kebantu kayak si tim developer atau tim di si perusahaannya itu. Nah, berarti kita tuh ujung-ujungnya tuh kita tuh nggak sampai ke si user buat pengguna kan, cuma buat ngebantu di tim itu aja gitu. Kita harus bisa paham dulu bahwa desain sistem itu kan framework ya. Dan framework itu yang makainya bukan end user, tapi lebih kepada developernya, dalam hal ini berarti desainernya. Apakah nanti dalam prosesnya bisa melibatkan end user? Bisa jadi. Contoh ada misalkan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh si developernya, itu boleh aja. Atau untuk mengenali domain kasusnya, kita harus mengenali juga end user-nya, itu bisa terjadi. Tapi tahap pengujiannya itu biasanya, atau bahkan di kejadian yang kemarin, memang lebih cenderung ke arah si desainernya. But it doesn't mean kamu tidak bisa menyatakan bahwa nggak ada hubungannya sama end user. Hubungan ini bisa jadi directly or indirectly. Jadi mangga nanti tinggal di kasusmu, kamu butuh atau enggak. Jangan dijudge dulu di awal. Itu yang penting ya, Mas Hanis. Ya Pak, terus ini Pak, saya tuh nganggapnya kayak contoh si aplikasi ini tuh udah nentuin gitu fontnya tuh font ini. Nah terus pas kita bikin desain sistem, terus ada perombakan gitu, tapi perombakannya sendiri tuh dari si owner-nya sendiri gitu. Apakah kita harus ikut font yang ditentuin sama desainer di sana, atau kita harus ke usability dulu gitu, ke testing ke user gitu? Pendekatannya ada macam-macam, Mas. Bisa aja masih Hanis menyampaikan bahwa ada standar font yang digunakan untuk mendesain kalau kita menggunakan suatu konsep desain. Atau kalau kita membangun nanti desain sistem, kan sebetulnya nggak cukup dengan hanya kita melihat satu aplikasi buatan vendor tersebut dong. Ya, kita harus bisa melihat variannya. Misalkan contoh dari Tokped nih, Tokped punya produk apa aja, ada Tokped, ada apa. Nah, kita bisa lihat keseragamannya seperti apa. Bisa dipilih dari varian yang sudah ada, atau bisa menggunakan benar-benar hal yang baru. Tapi kan kita juga harus bisa bicara sebetulnya family font-nya atau font family-nya itu yang mana.
Karena kan sebetulnya dalam standar desain sendiri kan font family udah diatur ya. Harus pakai misalkan serif atau apa, misalkan jangan pakai yang konsepnya Roman, kalau Roman tuh seperti ini. Nah, itu sudah ada. Tinggal nanti dilihat sebetulnya si tim desainernya itu punya aturannya seperti apa. Ini bener-bener kayak mengenali cara kerja orang ngedesain, lalu kamu bikinkan aturannya gitu loh. Aturan standar desainnya. Jadi bukan kita yang nanti nentuin mau pakai font apa enggak, tapi nanti sejalan kamu riset itu akan ketemu jawabannya. Oh, saya nentuin, atau kadang-kadang kita juga bisa lihat dari apa yang mereka sudah sering gunakan. Itu Mas Anis. Satu lagi Pak, di sana kan saya tuh kan si desainernya tuh tunggal gitu. Nah, saya tuh kadang mikirnya, aduh ini kayaknya bobotnya rendah banget gitu, soalnya bukan bentuk tim gitu. Kalau tim kan nantinya juga kayak gede banget gitu nganggapnya. Ini kan tunggal gitu Pak, jadi gimana gitu saya nganggapnya tuh. Apakah seorang yang tunggal butuh desain sistem? Itu juga ya pertanyaan kritis. Nah itu Pak. Kalau tidak, geser temamu. Udah, saya udah kasih tahu itu di awal. Jadi tema itu selalu bergeser setiap kali critical thinking berjalan. Kalau kasusnya adalah saya punya desainer tunggal, apakah benar solusi yang saya bangun adalah desain sistem? Nah itu Pak. Terus tapi kalau selain desainer tapi nggak apa-apa, menurutku gini loh Mas Anis. Dikau sudah mampu berpikir kritis sehingga bisa bertanya begitu, itu pertanda baik. Itu pertanda baik kalau menurutku. Jadi jangan minder juga. Cuma sekarang tinggal disolusikan. Ini temamu mau digeser ke arah mana? Nah itu kan juga butuh critical thinking lagi. Sama mentoring lah. Minimal ke saya, Pak Alif, Budian, atau Pak Varian. Itu bertanya sebanyak mungkin. Karena kan tanggal 15 deadline proposalnya. Walaupun harusnya yang benar tanggal hari ini ya, 10 ya? 10, Pak. Senin, Pak. 10 harusnya hari ini ya? Senin. Bener ya? Senin, Pak. Senin. Harusnya saya menyerahin nilai. Tapi kan di awal saya bilang ya sudahlah, saya terima semua. Cuman kan terima ini kan harus diperbaiki. Bab 1, bab 2-nya. Nah itu nanti saya serahkan ke pembimbing. Jadi nanti di sehabis ini saya akan rekap kalian, nanti saya akan langsung plotting pembimbingnya. Itu aja, ya. Geser temanya kalau mau begitu. Nah, Pak, satu lagi Pak, nggak apa-apa? Boleh, banyak juga boleh. Saya pengen ini sih Pak, kayak yang metode yang atomic design. Nah, yang si atomic itu kan itu cuma metode buat kita kayak ngebangun komponen-komponen aja kan ya Pak? Enggak dari awal. Atomic design itu mempermudah kita menemukan kohesi di dalam komponen desain. Contoh, oh ini ada komponen yang sebetulnya peruntukannya sejenis. Maka yang peruntukannya sejenis ini, itu desain standarnya harus satu, nggak boleh beda-beda. Desain standar itu apa ya? Komponen-komponennya, entah fontnya, tipografinya, entah warnanya, coloringnya, dan seterusnya. Sebetulnya konsep membangun desain sistem dan konsep membangun framework di dalam pemrograman itu mirip. Kita harus bisa menemukan kohesinya, kemudian dari kohesi tersebut kita bikinkan abstraksinya. Ya kalau kamu abstraksinya berarti berupa penentuan tipografinya, misalkan, oh untuk ini harus heading 1, ukuran maksimumnya 32 pt, poin gitu ya, warnanya harus apa, itu kan abstraksi. Warnanya di sini juga kamu nggak boleh langsung skakmat, warna merah, nggak boleh. Kasih panduannya mulai dari primary sampai ke color yang sifatnya, primary, secondary, sama satu lagi, warna tuh apa ya? Saya agak lupa lah, warna tuh ada 3 macam kan. Ada primary, secondary-nya, jadi ada yang gradasinya tuh kelihatan gitu. Nah itu abstraksi kan sebetulnya. Tidak harus warna biru, misalnya kamu nampilin warna biru, apakah nanti aplikasinya harus warna biru? Tidak. Tapi kamu kasih tahu gitu loh. Di abstraksinya mungkin dalam bentuk heksa nih. Ada warnanya ini gradientnya harus turun berapa heksanya. Itu yang kamu sajikan di desain sistem. Bayang ya? Ya, material desain itu desain sistem sebetulnya. Tapi desain sistem yang lepas domain. Atau domainnya besar banget, yaitu domain si Android gitu loh. Bukan ke domain kasusnya. Itu aja. Ini tinggal bicara masalah domain lagi ya. Oke, ada lagi Mas Anis? Udah Pak, itu aja. Ya udah, sip. Yang lain? Makasih Pak.
Sama-sama. Ada tambahan, Bapak Ibu? Cukup. Yang lain silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ini saya Zaidan. Saya ingin bertanya, kalau misalnya untuk kayak sekelas, misalnya nih Pak, ya, Tokopedia gitu, nah itu masih bisa untuk didesain interaksi atau enggak? Misalnya dari developernya membutuhkan untuk untuk didesain ulang atau tidak gitu Pak? Silakan Pak Alif. Ya, sebetulnya kalau ya balik lagi tadi saya berbicara bagaimana kamu bisa memvalidasi masalah. Karena kalau kita bicara, kita akan melakukan sesuatu, khususnya di skripsi, bukan karena kita punya keinginan untuk, tapi berangkat dari kita coba divalidasi masalah dulu. Apakah memang, kalau memang misalkan kamu bilang tadi dari pihak developer atau di sana desainernya di sana membutuhkan untuk didesain ulang, nah bisa. Tapi kalaupun misalkan, ya mungkin ini juga silakan dilengkapi pada misalkan kamu lebih bersifat untuk membuat lebih kepada untuk melengkapi dari istilahnya hasanah keilmuan. Jadi kamu membuat satu desain gitu yang itu desain prototype gitu kan, yang istilahnya karena kamu ada, ya kalau saya pribadi kalau saya lebih memilih ketika kamu akan melakukan proses desain dengan contohlah kamu bilang Tokopedia, maka kamu bisa berangkat dari si pihak si Tokopedianya itu sendiri gitu. Divalidasi dulu masalahnya, intinya gitulah. Kalau saya pribadi gitu kan, saya lebih senang kamu bisa memvalidasi masalah. Oh, ada masalahnya, kemudian kamu validasi dengan menggunakan model atau tools yang ada, ya udah jalan selanjutnya gitu. Gitu aja sih kalau saya. Ya mungkin Pak Adam silakan. Ini pertanyaannya bisa dipersingkat nggak? Aku bisa kurang nangkap tadi pertanyaannya, Zaidan. Jadi kan ya bisa dikatakan Tokopedia itu mungkin skalanya udah besar gitu Pak ya. Nah kira-kira ya mungkin aja dari pihak developernya ada yang kurang gitu sehingga harus ada desain interaksi. Atau dari kelompok B ini sendiri kira-kira diperbolehkan nggak Pak untuk maksudnya diizinkan untuk penelitian seperti itu atau cari aja deh alternatifnya misalnya gitu. Oh, apakah boleh kita neliti tentang Tokopedia? Ya gitu Pak. Ya boleh, asal alasannya jelas. Nah, alasan ini bisa dibentuk secara konkret dengan kamu bekerja sama dengan Tokopedia, atau bisa dibentuk dengan akal-akalanmu sendiri. Yaitu misalkan mengadakan usability testing mandiri. Boleh saja, nanti berarti sifatnya ini usulan yang sifatnya umum. Itu di kasusnya kamu ambil ke Tokopedia. Kalau menurut saya lebih baik begitu. Oh iya. Lebih bagus lagi, kalau mau pergeserannya yang lebih bagus, tapi saya nggak tahu ini kuat atau enggak, itu lebih ke arah bagaimana kita melihat domain kasus di e-commerce. Jadi kita memandang e-commerce secara umum, dan Tokopedia hanya sebagai kasus. Hanya sebagai domain kasus yang kita tinjau gitu loh. Cuman berat nantinya. Udah menurut saya mah boleh. Kenapa nggak boleh? Oh jadi tidak dibatasi gitu Pak ya? Baik itu. Yang nggak boleh tuh kalau alasan sama solusi nggak nyambung. Benar semuanya Bapak Ibu? Iya. Setuju. Jadi kalau nggak ada alasan ya kita tolak, udah pasti gitu. Cuma kan tadi tidak ada penolakan, ya berarti pending. Itu aja kan. Kalau dalam proses pembimbingan nanti semester 8, setelah kita nyatakan Anda dapat A nih di PSTA-nya, ya berarti mau nggak mau, ketika Anda nggak mampu terus mengerjakan, ya Anda mau nggak mau nggak bisa seminar dan sidang di semester 8. Gitu aja. Cuman kan temanya, kita udah ngomong dari awal bahwa temanya kita setujui. Tinggal digeser-geser, tinggal dipas-pasin selama proses PSTA ini berjalan. Gitu. Bayang ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Yakin nggak ada lagi yang pertanyaan? Sepertinya sudah. Udah ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong muncul sebentar deh. Karena ini pertemuan terakhir. Ayo, semuanya muncul. Ini makin hari makin berkurang aja yang ikut kita ya. Betul, Pak. Menyusut, Ya, Pak. udahlah, mudah-mudahan mereka bisa benar bikin ya. Oke, karena ini pertemuan terakhir, dan kita minggu depan berarti sudah tidak ada pertemuan dan kalian hanya mengumpulkannya di LMS. Ingat, yang dikumpulkan adalah bab 1 dan bab 2. Kemudian, bab 1 dan bab 2 itu akan kami jadikan landasan untuk mapping pembimbing. Tapi karena kami sudah harus menyerahkan nilai di hari Senin untuk PSTA ini, ya seperti janji kita kasih A semua. Tapi permasalahannya kan bukan masalah A atau B atau C atau D-nya kan. Masalahnya adalah apakah tema ini bisa kalian kerjakan di semester 8 atau tidak. Kalau saya melihatnya, kenapa Anda layak dijadikan A? Ya karena kalian sudah bisa meng-capture tema apa yang mau diambil di skripsi. Kalian sudah bisa membayangkan bahwa membuat proposal itu harus diikuti dengan landasan berpikir kritis. Kalian sudah melihat tematik D yang kita sajikan, sehingga minimal itu menjadi hal yang bisa memperkaya hasanah pengetahuan kalian, itu cukup. Karena itulah visi dibuatnya mata kuliah PSTA. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Jadi janganlah kalian berhenti di nilai A ini. Paham ya? Ya karena nilai PSTA mah cuma A sama E. Dah, saya harus ngomong begitu. Ya kalau saya nggak ngasih A ya kalian dapat E gitu aja kan. Karena kan A ini harus bisa bikin proposal. Tapi kan di kasus kami tidak mau menerima proposal kalian lagi. Karena proposal sudah kami terima di awal. Yang ingin kami terima sekarang adalah bab 1 dan bab 2, di mana bab 1 itu pendahuluan, bab 2 adalah studi literatur. Dari situ kami bisa imagine kalian sudah berpikir kritis atau belum, paham tentang ranah tema kalian atau belum. Karena kalau yang nggak paham ranah, nanti semuanya dimasukin di studi literatur. Atau di studi literatur isinya malah ngebahas masalah software. Contoh Android Studio lah dibahas, atau Adobe XD lah dibahas, atau apanya yang dibahas, itu bagi saya nggak paham berarti. Padahal tema itu kan apa yang dibahasnya, studi literaturnya kan banyak. Nah itu yang paling penting. Ya waktunya tinggal seminggu lagi. Dan saya udah kasih tahu nilainya A semua. Kecuali yang tidak ngumpulin, yang nggak bakal dapat A. Kalau yang nggak ngumpulin berarti kan nggak bisa membuat bab 1 dan bab 2. Ya berarti sudah sangat tidak paham. Yang paling penting, saya sekali lagi tolong dicamkan oleh kalian, dari kami, pesan kami adalah, yang paling penting bukan A atau E di mata kuliah PSTA. Yang paling penting adalah, apakah kalian bisa melanjutkan dan mengerjakan tema yang sudah kalian ambil sekarang di semester berikutnya nanti. Selama 1 semester. Itulah baru tanda bahwa A Anda itu benar-benar A. Bayang ya. Dan sekali lagi, nilai di PSTA tidak menggambarkan nilai deskripsi. Bisa saja PSTA Anda A, tapi deskripsi kalian dapat C. Bisa. Kalau eksekusi idenya gagal. Tapi kan kita sudah bekali 16 pertemuan kalian untuk juga berbicara masalah implementasinya. Bukan hanya masalah idenya. Jadi harusnya kemungkinan gagalnya itu makin kecil. Logikanya begitu. Beda dengan angkatan yang sebelum-sebelumnya yang hanya dibekali 2 kali pertemuan untuk sidang proposal. Kalau kalian 1 semester ditemani sama kami, bebas bertanya apapun, kami juga memberikan panduan-panduan yang langsung nempel ke arah implementasinya, dan ada juga yang sifatnya masih abstrak untuk masalah idenya. Jadi tinggal kalian sebetulnya jawaban, apakah kalian akan lulus Eskom di 2021. 2021, iya April kan wisudanya? Iya, April. April wisudanya. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita berakhir,
Saya ingin masing-masing orang yang ada di sini, dan mungkin nanti orang yang menonton video ini, tapi tidak hadir di hari ini, tolong nanti lewat Telegram. Pakai sound. Jadi kan bisa ngirim sound ya di Telegram ya. Satu orang per masing-masing, mulai dari siapapun boleh, silakan. Tolong ucapkan, saya berjanji akan dengan sungguh-sungguh melakukan riset dengan tema yang saya pilih dan berusaha untuk bertanggung jawab menyelesaikannya 1 semester. Bisa? Kalau lupa Apa nanti tadi? tonton lagi ya. Bisa ditonton lagi, Pak. Jadi mereka bisa ngapal dulu sebelum voice note, Pak. Ya, di voice note aja nanti ya, di Telegram semua. Ya. Yang tidak hadir pun juga harus bikin voice note itu. Paham ya? Kalau kalian sudah punya janji itu ke kami, ya kami pegang janjinya. Ingat. Barangkali ini, pasti mau pikir-pikir gitu. Ya, no. Ini udah nggak ada lagi main pikir-pikir. Ini sudah pertemuan 16, udah mau pindah semester 9. Jadi, saya rasa gini, ke depan itu kan masa krisis ya, Nak. Sekarang juga kan krisis nih. Kalian harus sadar bahwa, ya kalau bisa secepatnya kalian lulus itu lebih baik gitu. Saya tidak mau kalian menunda. Kami boro-boro mau nunda, kita mah pengennya ngusir kalian biar cepat-cepat lulus. Tapi kan kadang-kadang kalian yang pengen minta bertahan di sini karena masih betah di Unicom. Gitu. Nah, jadi saya minta dengan janji kalian itu kalian berusaha penuhi, karena kalian berjanji itu. Janjinya bukan buat kami sebetulnya, tapi janjinya lebih kepada orang tua kalian. Itu aja intinya. Kalian berjanji benar-benar nyelesain supaya semester depan lulus. Buat nyenengin siapa? Orang tua, bukan kami. Paham ya? Dan kami mah nggak ngapa-ngapain. Kalau kalian mau bayar terus juga senang kami mah. Bayang ya? Oke? Silakan dikumpulkan dengan baik. Nilai kita harus serahkan di hari Senin, jadi pasti nilai akan lebih duluan. Yang bagi saya lebih penting adalah bab 1 dan bab 2 kalian yang akan kami terima di 15 Agustus. Dan 15 Agustus kita akan mapping. Hari Seninnya sudah ada pengumuman siapa pembimbing kalian. Jadi kosongkan saja pilihan pembimbing. Paham ya? Percuma kalian milih juga, pasti akan kami yang plotting. Kami akan memplottingnya bukan berdasarkan siapa benci siapa, atau siapa yang mau nyiksa siapa. Enggak. Yang kami plotting adalah lebih kepada seberapa banyak riset di domain tersebut yang mungkin sudah pernah dihandle. Kemudian juga masalah preferensi. Karena mungkin aja banyak, tapi nggak prefer untuk ngebimbing itu. Nah, kami akan berdiskusi. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi kami berempat yang saling menentukan. Bisa dipahami ya? Jadi, terima saja siapa pembimbingnya. Tuh. Oke? Ada tambahan, Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Kalau sudah cukup, silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok B, mohon maaf. Bukan kalau ya, pasti ada kesalahan selama kita menjalankan belajar 1 semester ini, terutama mengingat ini pembelajaran yang sangat unik sekali karena semester ini kita lebih banyak online-nya. Ya, kami mohon maaf. Ketidakmampuan kami itu menggambarkan bahwa kami masih manusia, dan kami pun juga akan wajar kalau kalian juga punya ketidakmampuan. Tapi jangan sampai kalian nggak berusaha memperbaiki ketidakmampuan itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi